Topik berikutnya yang akan dibahas adalah tentang total productive maintenance yang disadu dari buku Seiichi Nakajima, disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, dan Mas Roni dari Politeknik Negeri Malang. Adapun pokok bahasan adalah membahas tentang TPM, falsafah dan tujuan TPM, kemudian 5R. Apa total productive maintenance itu? TPM adalah kegiatan pemeliharaan yang produktif dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu A. Total effectiveness, berusaha untuk mencapai tingkat efisiensi ekonomis atau keuntungan ekonomis. B. TPM menitikberatkan tindakan pencegahan untuk mencapai biaya pemeliharaan yang murah selama pemakaian, mulai dari tahap desain fasilitas dan selama tahap pemakaian dengan meningkatkan maintenance ability termasuk pelaksanaan preventive maintenance. Yang C adalah total participation, partisipasi dari seluruh fungsi yang terlibat sehingga dapat terlaksananya autonomous maintenance atau pemeliharaan swatantra oleh operator dan atau kegiatan small group activity. Klasifikasi pekerjaan pemeliharaan maintenance terdiri dari pembersihan, pelumasan, pemeriksaan atau inspection, pengaturan, penyetelan atau adjustment, penggantian atau replacement, rawat bongkar atau overhauling, mencari atau memecahkan kesalahan atau troubleshooting. 3 macam tindakan pemeliharaan. Yang di bagian produktif adalah terdiri dari yang pertama adalah pencegahan kerusakan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Mengoperasikan dengan benar, menjaga kondisi dasar mesin, ketiga melakukan pengaturan seperlunya, yang keempat mencatat data breakdown, yang kelima bekerja sama dengan fungsi pemeliharaan. Yang bagian kedua adalah pengukuran kerusakan dengan menggunakan 5 indera. Yang pertama melaksanakan pemeriksaan harian, yang kedua melaksanakan pemeriksaan secara periodik. Bagian ketiga adalah perbaikan mesin. Terdiri dari yang pertama perbaikan minor, yang kedua melaporkan breakdown secepatnya, yang ketiga adalah membantu fungsi pemeliharaan. Untuk tindakan bagian maintenance, yang pertama adalah mengarahkan dan membantu operator, yang terdiri dari yang pertama pembuatan petunjuk pemeliharaan, yang kedua adalah membantu secara operasional. Bagian yang kedua adalah meningkatkan daya pemeliharaan, yang terdiri dari yang pertama efektivitas dan efisiensi pemeliharaan dan kemampuan manajemen pemeliharaan. Bagian ketiga adalah pengembangan atau improvement, terdiri dari yang pertama teknologi pemeliharaan, yang kedua penetapan standar pemeliharaan, yang ketiga sistem informasi manajemen analisis kegiatan, yang keempat kerjasama dengan vendor mengenai spare part. Falsafah dan tujuan TPM. Pelaksanaan TPM dilandasi oleh semangat tata geraha atau housekeeping atau 5S atau 5R atau 5P. Yang seiri atau ringkas atau pemilahan, seiton ada rapi, penataan, seiso atau resi atau pembersihan, seiketsu adalah rawat atau pemantapan, setsuke atau rajin atau pembiasaan, atau 5S atau 5R atau sering juga dikatakan 5P. Definisi 5P, budaya tentang bagaimana seorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar sehingga dapat diciptakan kemudahan dalam bekerja. 1. Efisiensi kerja atau optimalisasi sumber daya. 2. Produktivitas kerja, peningkatan nilai tambah pada hasil kerja. 3. Kualitas kerja, kesesuaian hasil kerja terhadap kebutuhan. 4. Keselamatan kerja atau pekerjaan dapat dilakukan secara aman dan selamat.
5. Meningkatkan modal dan disiplin kerja, atau yang keenam, kenyamanan kerja. Memisahkan barang antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Barang tidak berguna dibuang, barang yang diperlukan diatur atau ditata. Manfaatnya adalah 1. Memanfaatkan ruang agar lebih efektif. 2. Mencegah barang-barang dari korosi atau karat. 3. Mengurangi pemborosan waktu untuk mencari barang. 4. Mengurangi jumlah stok atau kesediaan. Prinsip, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Seiri atau pemilahan ada 4 langkah, yaitu penjelasan guna keragaman, penyeragaman, yang kedua adalah kegiatan meringkas tempat kerja, yang berikutnya adalah pemeriksaan berkala, kondisi ringkas di tempat kerja, berikutnya adalah pelembagaan ringkas dengan sistem paket. Yang berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan, alat kerja, alat periksa, dan alat ukur yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam pekerjaan dipisahkan. Yang kedua, alat kerja dan alat periksa yang untuk sementara waktu tidak digunakan disimpan pada tempat terpisah. Yang ketiga, barang-barang di depan, alat pemadam kebakaran, panel, box, dan barang perawatan lain dipisahkan. Yang keempat, lokasi kerja dan jalan dibedakan. Yang kelima, penempatan hasil produksi, bahan suku cadang, dan peralatan lainnya dipisahkan. Yang keenam, dokumen dan kertas kerja dipisahkan sedemikian rupa agar langsung dapat ditentukan hanya dengan melihat saja. 7. Tidak membiarkan barang yang tidak perlu di dalam lokasi pekerjaan. 8. Memisahkan antara jenis-jenis sampah dan atau kotoran. 9. Tidak ada barang yang tidak berguna di atas meja kerja ataupun lemari. Pengaturan barang sedemikian rupa sehingga dapat diambil dan dikembalikan dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Manfaat: 1. Efisiensi ruang. 2. Efisiensi waktu. 3. Mencegah terjadi kecelakaan. 4. Ketentraman pekerja. Prinsip, setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Berikutnya Seiton atau penataan. Ada 5 langkah pelaksanaan. Yang pertama adalah pengelompokan barang di tempat kerja, persiapan tempat penyimpanan, yang ketiga kertas pengenal barang, yang keempat membatas tempat, kemudian peta lokasi penyimpanan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Alat kerja, alat periksa, dan alat ukur yang diperlukan diatur dan ditempatkan secara terpisah sehingga mudah dijangkau. Kedua, tidak meletakkan barang pada tempat yang dapat mengganggu pekerjaan. 3. Cara meletakkan dan menyusun barang dan suku cadang lainnya harus aman. 4. Alat kerja dan alat periksa selalu diatur tidak meletakkan yang rusak. 5. Tidak meletakkan barang yang berbahaya selain pada tempat yang ditentukan. 6. Setelah dipergunakan, alat kebersihan disimpan pada tempat yang ditentukan. 7. Dokumen dan kertas kerja diatur sedemikian rupa agar langsung dapat dicari dengan mudah. 8. Petunjuk jalan yang penting dapat penyimpan barang harus tertera dengan jelas. 9. Tempat meletakkan barang, bahan, barang produksi, kotak kosong, dan kereta dorong terlihat jelas. 10. Papan pengumuman terletak pada tempat yang mudah dilihat. 11. Para penanggung jawab pada waktu akan menggunakan alat pemadam kebakaran dan hydrants harus diberi tanda pengenal agar mudah dikeluarkan setiap saat untuk melaksanakan tugasnya. 12. Tidak meletakkan barang-barang di jalanan yang dapat mengganggu fungsi dan jalan tersebut. 13. Identitas barang harus jelas. Berikutnya akan kami bahas pada bagian kedua dari TPM ini. Sampaikan oleh Mas Roni dan Bambang Sugiono Agus Purwono Politeknik Negeri Malang.